Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini kita mulai, perkenankan kami mewakili panitia pelaksana sholat Idul Adha untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Informasi terkait penyembelihan hewan kurban pimpinan cabang Muhammadiyah Boja, terhimpun sejumlah 31 ekor sapi dan 41 ekor kambing dengan rincian sebagai berikut. Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa Boja, terkumpul 12 sapi 9 kambing. Majelis Taklim Suratul Mustaqim Sapen Boja, 8 sapi. Musola At-Taqwa Kauman Boja, 2 sapi 5 kambing. Kemudian ranting bebengan 2 sapi 4 kambing. Ranting Campurjo 2 sapi 3 kambing. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Boja 1 sapi 5 kambing. SMK Muhammadiyah 2 Boja 1 sapi 1 kambing. Ranting Tampingan 1 sapi 6 kambing. Ranting Klires dan ranting Puguh masing-masing 1 ekor sapi. Kemudian ranting Metaseh dan SMA Muhammadiyah 2 Boja masing-masing 3 ekor kambing. Kemudian ranting Salam Sari 2 ekor kambing. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh jamaah yang telah menitipkan hewan kurban untuk dilaksanakan di pimpinan cabang Muhammadiyah Boja seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau wahai Muhammad kebajikan yang banyak, sebab itu salatlah engkau pada hari raya haji dan sembelihlah kurban karena Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 2. An Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala min mimbarihi wa ata bi kabs fadabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, saya menghadiri salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Adha pagi ini Jumat 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam yang kita kokohkan kembali melalui momentum Hari Raya Kurban. Di lapangan Ngadipolo Bocah ini kita berkumpul bersama untuk mengenang sekaligus menyegarkan kembali ingatan kita akan sya'airullah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah dalam peristiwa bersejarah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam meneguhkan keimanan yang diabadikan dalam ibadah haji dan kurban. Kata sya'air disebut 4 kali dalam Al-Quran dan sekali dalam bentuk lain masy'ar, berkaitan dengan hewan kurban dan situs-situs suci ibadah haji sebagai bagian dari bukti-bukti perjalanan risalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya senantiasa kita sebut bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat adalah Nabiullah yang diperintahkan mengumandangkan haji. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim disebut sebagai seorang hanif, selalu condong dan berpegang teguh kepada kebenaran, seorang muhsin yang selalu berbuat baik dengan tulus, ummatan qanitan lillah, seorang imam teladan yang sangat patuh kepada Allah, siddiqan nabiyan, seorang nabi yang sangat cepat membenarkan segala hal gaib yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, awwahun halim, seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun,
dan Khalilullah, kekasih Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang hanif, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam kelahiran Urkas di Mesopotamia di selatan sungai Efrat atau Irak bagian selatan. Generasi ke-10 Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai bapak monoteisme, peletak dasar keesaan atau tauhid dalam ajaran agama. Masa mudanya dihiasi pergulatan penalaran mengenai Tuhan yang Maha Esa di tengah masyarakat penyembah berhala dan benda-benda langit dan alam, yang berakhir dengan peristiwa tragis dibakarnya hidup-hidup Nabiullah Ibrahim. Atas perintah Allah, api menjadi dingin dan selamatlah Ibrahim alaihissalam. Babak baru perjalanannya menuju Palestina dan Mesir. Khalilullah Ibrahim dalam kepasrahannya memenuhi perintah Allah, meninggalkan istrinya Hajar dan puteranya yang masih kecil yang lama didambakannya di lembah yang kering dan tandus Mekah, di mana Baitullah berada. Dalam kemandiriannya, Hajar gigih mencari air dan pertolongan, berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa hingga 7 kali. Ia mendapati sumber air muncul di kaki putranya Ismail. Hajar sangat kegirangan mengumpulkan tanah untuk membendungnya seraya berujar zammi zammi, yang berarti berkumpullah. Kemudian air ini dikenal dengan sebutan Zam-Zam yang hingga saat ini masih melimpah. Ibrahim alaihissalam kembali menuju Mekah untuk menjalankan perintah Allah yang menguras emosi batin manusia, yaitu menyembelih putranya sendiri yang selama ini ditinggalkan. Saat penyembelihan dilakukan, Allah menghentikannya dan menggantikan Ismail dengan seekor domba. Nabi Ibrahim telah berhasil melewati ujian yang sangat berat, yaitu mempertaruhkan rasa cinta dengan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim telah mampu meneguhkan ketauhidan, menempatkan ketundukan kepada Allah, hal yang paling utama dalam hidup ini. Ketundukan dan kepasrahan kepada Allah lah yang menjadi landasan pokok dalam beragama. Ibadah kurban menjadi pengingat atas peristiwa besar ini. Tujuan kurban bukanlah sama sekali sesajen kepada Allah, melainkan untuk mendekatkan diri kepadanya, karena sesungguhnya darah dan daging hewan tersebut tidak sampai kepada Allah, namun ketakwaan yang mendasari berkurban itulah yang sampai padanya. Justru hewan kurban tersebut menjadi sajian atau santapan sesama manusia. Sebagai rasa syukur kepada Allah, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah dan mengabadikannya sebagai rumah Allah, rumah di mana Allah sajalah yang disembah dan dipuji. Secara etimologis, Ka'bah berarti kotak atau kubus karena bentuknya yang menyerupai kubus, suatu bentuk tata ruang yang paling sederhana dan elementer. Ka'bah adalah bangunan yang sangat sederhana, tanpa desain dan dekorasi. Bahan materinya berasal dari batu-batuan hitam yang bersumber dari bukit-bukit di sekitar Mekah. Batu-batu itu disusun secara berlapis-lapis. Ka'bah terletak pada titik paling rendah dari cekungan bukit-bukit di sekelilingnya.
sebuah bangunan yang sangat generik dan tidak mempunyai pretensi apa-apa, melainkan sebagai pusat spiritual kiblat salat. Ka'bah adalah prototipe dari doktrin tauhid yang sekaligus menggeser penggambaran dewa-dewa, ikon-ikon dan patung-patung serta berbagai bentuk visualisasi Tuhan dalam peribadatan. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sejak itu Nabi Ibrahim diperintahkan mengumandangkan ibadah haji untuk mengenang peristiwa besar yang dialaminya. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Semenjak itu orang-orang mulai berdatangan dari berbagai penjuru ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi umat Islam, ibadah haji diwajibkan pada tahun 6 Hijriah. Walaupun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena saat itu kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin. Setelah umat Islam menguasai Mekah, Fathu Mekah pada 12 Ramadan tahun 8 Hijriah. Sejak itu beliau dan para sahabat berkesempatan beribadah haji. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berhaji pada tahun 10 Hijriah, yang 3 bulan kemudian beliau wafat, sehingga haji beliau disebut haji wada' atau haji perpisahan. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Diperkirakan sejak Islam masuk ke Nusantara serta terjadinya interaksi masyarakat dengan pedagang atau ulama asal Gujarat dan tanah Arab, sudah ada umat Islam yang berangkat ibadah haji menggunakan kapal dagang atau kapal layar. Perjalanan haji pada saat dulu dilakukan dengan perahu layar yang sangat bergantung pada musim. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga harus sering berpindah kapal saat sandar di pelabuhan tertentu. Jamaah dari tanah Jawa terlebih dahulu harus ke pelabuhan di Batavia, selanjutnya menuju pelabuhan terakhir Nusantara yaitu Aceh. Di sana mereka menunggu kapal ke India untuk ke Hadramaut Yaman atau langsung ke Jeddah. Perjalanan laut ini biasanya memakan waktu sampai 6 bulan dan bahkan lebih karena bertukar kapal atau mencari bekal tambahan dengan bekerja di negeri tertentu. Kini seiring perkembangan teknologi, ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia lebih mudah dan lebih nyaman dilaksanakan, sehingga mendorong minat umat Islam untuk pergi melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini saya mengajak kita semua untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui kisahnya yang diabadikan dalam ibadah haji dan kurban. Di antaranya keteguhan iman dan keyakinan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang hanya kepadanya kita menyembah dan berserah diri, serta hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Keteguhan iman menjadikan kita optimis bahwa apapun yang diperintahkan Allah muaranya adalah keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat kelak. Api berubah menjadi dingin, Ismail berubah menjadi domba.
Keteguhan iman juga menjadikan kita pribadi yang mandiri dan gigih berjuang, seperti Hajar yang tidak merana ditinggal Ibrahim sendirian di padang yang tandus dan gersang, melainkan gigih berjuang mencari air untuk kelangsungan hidup putranya. Dan Allah tentulah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang gigih dan orang-orang yang bertakwa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.